bertemu dengan profesi yang sudah bersedia untuk membagikan ilmunya kepada kita. Tentu sebagai seorang calon patolog, kita harus memahami serba sedikit juga tentang bagaimana yang terkait aspek klinik. Tapi yang paling penting tentu memahami bersama apa kebutuhan teman-teman di onkologi yang terkait dengan pemeriksaan patologi anatomi. Dan untuk ini Prof. Dedi bisa hadir bersama kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Semua kita tahu, mungkin walaupun tidak dijelaskan lagi, Prof. Dedi sekarang kebetulan juga wakil dekan 2 Fakultas Kedokteran USU. Beliau mungkin sedikit boleh ya sedikit kembali. Beliau menyelesaikan pendidikan dokternya di tahun 2006, kemudian melanjutkan ke pendidikan spesialis bedah selesai 2012 dan menyelesaikan pendidikan sebagai bedah onkologi di 2016, kemudian PhD-nya juga mudah sekali ini 2021 dan 2023 beliau dikukuhkan sebagai guru besar FKUSU. Nah, kita beruntung hari ini bisa berdiskusi dengan beliau. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Mungkin sebelumnya sepatah kata dari Sekretaris Program Studi pada panggilan saya ya Dr. Caca ya, dan rekannya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka belajar kembali ya, belajar lebih dalam lagi tentang apa-apa saja yang dibutuhkan oleh para onkolog, ya, para klinisi. Dan ini merupakan seri ketiga seperti yang sudah dibilang oleh Dr. Bel. Dan kita juga nanti akan belajar lagi tentang seri-seri yang lainnya. Terima kasih kepada Prof. Dedi yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, apalagi sebagai lebih ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini memberikan paradigma baru, wacana baru kepada kami sebagai patolog, sehingga kebutuhan para onkolog, terutama dalam hal breast onkologi, itu dapat memenuhi ekspektasi para onkolog. Nah, kita di sini sharing saja mungkin kendala-kendala yang kami hadapi, kendala-kendala yang para onkolog hadapi, mungkin dapat sharing di sini sehingga kita memiliki satu visi yang sama, yaitu perawatan pasien-pasien kanker payudara yang optimal dan presisi. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Bila kita sekuat hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Caca. Jadi mari kita ikuti. Seperti kita lihat di depan, saya tidak bisa membaca semua publikasi beliau yang banyak sekali. Beliau sebagai klinisi dokter bedah onkologi yang sukses, tapi juga rajin untuk di dunia ilmiah menulis. Dan saya pikir kita beruntung hari ini bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Pada Profesor Dr. Dedi Hermansyah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Terima kasih sama kita hormati
guru kita Dokter Delida dan Dokter Caca. Saya manggilnya Dokter Caca dia panjang kali soalnya. Eh, pada kesempatan kali ini sebenarnya eh, tidak ada saling menggurui karena kita sangat sangat erat. Dan kalau boleh sombong sebenarnya teman-teman patolog yang boleh sombong karena kami nggak bisa kerja kalau nggak ada patolog gitu. Ya, tapi jangan jadi sombong gitu ya. Nah, nanti ada beberapa mungkin yang nanti dalam hatinya sering, gimana mau periksa itu, kita aja nggak dibayar BPJS, kita nggak ditanggung, jangan itu dulu yang dibahas ya. Itu nanti prakteknya kalau teman sudah bekerja nanti jadi patolog, itu di situ seninya untuk mempush para pelaku kebijakan gitu ya. Tetapi di sini kita coba sharing, ambil kebutuhannya dan ilmunya gitu ya. Nah, jadi jangan project section kita dibayar 70.000, gimana mau masuk? Nah, kan jangan itu dulu yang dibahas. Kalau itu yang dibahas selesai nih, nggak perlu dilanjutkan nih gitu kan. Nah, jadi yang kita ambil hari ini adalah bagaimana pentingnya peran teman-teman patolog eh, terhadap, saya minta izin memang kemarin sama Dr. Caca untuk khusus membahas kanker payudara. Karena kanker payudara sekarang inilah yang banyak eh, keunikannya, banyak macamnya, banyak ragamnya, untuk menentukan terapi apa yang pas untuk pasien-pasien kita. Nah, kita aja sekarang sering pusing, pasien yang mana yang dikasih atau yang pas untuk pasien-pasien kita. Begitu banyaknya perkembangan terapi-terapi tentang kanker payudara. Makanya saya izin kemarin kepada Dr. Caca kalau kita boleh fokus pada kanker payudara saja. Gitu ya. Karena kalau tiroid paling tinggal jinak ganas, paling kita tinggal tentukan mau buang sebelah atau buang dua-dua, selesai. Bukan mengecilkan tiroid, tidak, susah juga operasi, cuma tidak begitu implikasi kepada teman-teman patolog. Tapi kalau ini nggak ada teman-teman patolog laporin, selesai kan. Jadi kalau teman-teman patolog ada benci sama bedah onkologinya, nggak usah laporin, selesai itu bedah onkologinya. Nggak bisa kan kerja ya, khusus kanker payudara. Tapi kalau tiroid teman-teman nggak laporin, itu bisa. Kita tinggal buang sebelah atau buang dua, selesai. Nggak berimplikasi banyak kepada pasien. Soft tissue, kita tinggal buat marginnya saja. Teman-teman nggak laporin, kita marginnya aja kita lebarin 5 cm, selesai. Nggak gitu banyak berimplikasi. Payudara nggak bisa. Ya, nah, payudara kita nggak bisa kalau teman-teman patolog nggak bantu kita untuk melaporkan apa-apa yang kita butuhkan. Nah, ini tujuannya hari ini, jadi bukan bukan mau ngajari, bukan mau ini, nanti kita sharing. Dan tadi betul kata Dr. Caca, kalau selama ini ada teman-teman patolog yang juga mengalami, gimana mau ngelaporin, bedah onkologinya dia nggak buat informasi, boleh, ini nanti kita diskusi, ini dia sesinya kita nanti diskusi, gitu ya. Kita juga nggak push bahwa kendalanya di patolog semua, nggak, kadang di kami pun juga gitu. Contohnya aja nanti ada salah satu mungkin, tapi setelah diingat, contohnya bedah onkologi dan kadang ada kecapean, dia nggak bisa gitu KGB aksilanya disatuin semua, dianggapnya patolog semuanya udah ngerti. Itu contoh, itu kelakuan-kelakuan bedah onkologi. Ya, kadang kalau kecapean apa dia operasi lama, udah dia nggak bisa handle. Padahal harusnya dia pisahin tuh spesimen aksila, spesimen mastektomi. Jadi teman-teman patolog tinggal fokus meriksa KGB-nya, meriksa spesimen mastektomi, nggak perlu nyari-nyari lagi. Nah, dan belum tentu yang dicari itu adalah KGB yang kita maksud. Nah, kan jadi berabe laporan. Ternyata KGB yang kita maksud ternyata negatif. Terus sebaliknya, teman-teman anggap positif, ternyata bukan yang kita maksud itu, di level itu. Nah, kan jadi bersalahan. Nah, jadi makanya dua-dua kita harus saling mengisi. Gitu. Dan teman-teman patolog
jangan segan-segan hubungi dokternya untuk menanyakan informasi kalau informasinya nggak nyampe. Ya, oke, slide ini. Jadi intinya laporan-laporan teman-teman patolog itu kegunaannya yang paling penting adalah penggunaan pemilihan terapi, di mana kita bisa membuat satu prognostik ataupun prediktif. Jadi kalau prognostik itu sebetulnya beda ini. Prognostik itu adalah satu marker yang kita nilai yang belum mendapatkan terapi. Kalau prediktif artinya satu marker yang kita nilai yang sudah mendapatkan terapi. Jadi nggak usah bingung apa itu prognostik, apa itu prediktif, sama-sama memperkirakan keadaan ke depan. Tetapi yang satu yang belum menerima terapi, yang satu sudah menerima terapi. Ya. Nah, nomor 4 yang paling penting tadi saya bilang ke semuanya adalah khusus kanker payudara kita nggak bisa kerja sendiri, udah ukurnya. Ya, salah satunya yang kita butuhkan paling besar perannya adalah teman-teman patolog. Ya. Nah, jadi kanker payudara sekarang udah eranya multidisiplin, nggak bisa lagi sendiri, nggak bisa lagi ini kerja sendiri. Udah nggak ada laporan kemo, tuh PA-nya nggak ada lapor til apa segala macam, udah kemo, udah nggak zamannya lagi, udah nggak bisa lagi. Ya. Tanda-tanda kutip kriminal mengkemo pasien kanker payudara yang tidak indikasi kemo. Hati-hati. Kalau pasiennya ngerti, jadi ini rawan. Ya. Nah, oke, slide. Nah, kenapa saya ambil tadi minta izin sama dokter Caca kemarin kanker payudara? Jadi tadi saya bilang bahwa epidemiologitas biologis kanker payudara itu sangat berkembang sekali. Yang baik dari morfologisnya, profil molekulernya, bahkan keadaan microenvironment ini. Ini juga memperan penting sekarang yang berkembang sekarang imunoterapi. Yang dulu tak terpikirkan bahwa kanker payudara juga ada lingkungan imun. Makanya berkembang sekarang salah satu terapinya imunoterapi. Ya. Nah, respon terapi luaran klinis. Ya. Belum lagi kita bicara subtipe molekuler. Ya. Nah, ini juga jangan sekali-sekali kita menentukan terapi sebelum tahu subtipe molekuler dari kanker payudara. Khusus kita bicara kanker payudara. Ya. Nah, ya tanda kutip itu yang saya bilang tadi sebetulnya kriminal kita memberi punya. Ya, slide. Nah ini, begitu banyaknya sekarang. Yang dibutuhkan seorang bedah onkologi, ini yang dibutuhkan seorang pasien kanker payudara. Ya, jadi salah satunya adalah sengaja saya buat paling atas karena yang paling penting untuk kanker payudara. Ya, walaupun yang lain juga penting, tapi tanpa laporan teman-teman patolog ini semua nggak bisa kerja. Terutama ini sama ini. Dua ini nggak bisa kerja kalau nggak ada lapor patolog. Kalau ini oke, ini kan pre bisa kerja dia kan pre paling penilaian evaluasi terapi dia setelah terapi. Tapi pre dia bisa kerja. Kalau ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ini lagi apa yang mau dikerjainnya? Ya kalau nggak ada laporan teman-teman patolog ya dokter medikal onkologi tinggal berikan KU aja yang bisa dikerjakan. Nah, jadi sangat pentingnya laporan teman-teman patolog untuk satu pasien kanker payudara. Slide. Nah, yang nggak usah fokus kemari aja. Nah, jadi memang kita harus berteman nih. Seorang bedah onkologi sama seorang patolog nggak bisa enggak. Ya berantem dikit boleh, tapi itu di mulut. Ya. Bro, apanya kau ini nggak laporkan ini? Mana ininya? Ya boleh, itu pasien. Habis itu selesai, nggak ada niat kita hanya untuk pasien, bukan eh, kepentingan pribadi patolognya ataupun bedah onkologi. Ya. Nah, jadi peran sentra patolog lihat
mulai dari diagnosis definitif sampai staging patologis. Begitu pentingnya peran seorang patolog dalam penanganan kanker payudara. Ya. Nah, ini semua nggak bisa kami lakukan tanpa laporan teman patolog ini. Nggak usah ngomong strategi operasi. Kalau teman patolog nggak buat diagnosis definitif, subtipe, staging patologis. Mau membuat neoadjuvant terapi yang mana terapi yang akan kita berikan sebelum kita lakukan operasi yang namanya neoadjuvant. Jadi pemberian terapi-terapi sistemik sebelum dilakukannya operasi namanya neoadjuvant. Adjuvan kalau sesudah operasi. Nah, itu bedanya ya. Mana tahu ada yang belum ngerti apa ini neoadjuvan, barang apa ini ya. Jadi neoadjuvan itu adalah pemberian obat-obatan sistemik sebelum dilakukannya operasi. Adjuvan setelah terapi. Nah, gimana kita mau bicara ini kalau ini nggak ada? Yang ujung-ujungnya kembali lagi kayak metode yang lama, setiap kanker payudara kemo selesai. Kalau teman-teman tidak laporkan ini. Jadi sekali lagi sangat pentingnya laporan teman-teman bagi tata laksana kanker payudara yang akan kita susun ke depannya. Slide. Nah ini beberapa yang perlu kita bahas sedikit. Ini jangan kelihatannya banyak kali. Ini yang dasar. Sengaja saya nggak masukkan yang sangat-sangat membantu seorang bedah onkologi untuk menentukan terapi kepada pasien. Ya, jadi kelihatannya banyak, tapi ini yang mendasar dan paling basic untuk dilaporkan kepada kami, seorang bedah onkologi. Ya, tipe histologi. Ya. Berbeda invasif ductal karsinoma dengan invasif lobular karsinoma. Sama-sama kanker payudara, sama-sama invasif, makanya disebut kanker. Tetapi perangainya sangat jauh berbeda antara yang ductal invasif dengan lobular invasif. Nah, jadi kalau teman-teman patolog hanya melaporkan karsinoma mami grade 3 selesai, kita nggak tahu ini tipe yang metaplasia, tipe yang mix, tipe yang lobular, atau tipe yang ductal. Kesemuanya itu punya implikasi klinis buat kita. Jadi, mohon ditampilkan atau dituliskan tipe dari histologi. Walaupun sederhana, tetapi sangat membantu kita. Berbeda sekali antara yang ductal karsinoma dengan lobular invasif karsinoma. Jadi itu sangat kita butuhkan. Tumor size. Nah, kadang jangan berpengaruh pada USG. USG bisa 4 cm, ternyata teman-teman lihat cuma 2 cm. Kan jadi berubah. Sering sekali USG-nya 5 cm, ternyata komponen invasifnya cuma 2,8. Yang harusnya T3 jadi T2 dia. Kan berubah. Ya, jadi hanya ukuran tumor dan histologi kita sudah bisa membantu pasien. Coba bayangkan kalau itu keluarga kita. Patolognya nggak buat laporan seperti ini. Dihajarlah sama onkologinya langsung kemo. Karena udah stadium 3. Ternyata masih stadium 2. Kan mubazir, overtreatment kita. Ya, nah, jadi sangat penting kita tahu histologik subtipe grade-nya apalagi. Ya, bahkan sekarang grade ini sudah dimasukkan untuk menentukan tipe luminal atau tidaknya si kanker payudara. Jadi penentuan tipe luminal tidak hanya sekarang ER, PR, R2, KI67. Tetapi kalau itu pun sudah ada, sangat bagus. Tetapi untuk teman-teman ketahui bahwa penentuan luminal sekarang tidak hanya 4 poin itu. Tetapi kita Indonesia masih 4 poin itu. Ya, tapi itu saja bisa kita lakukan ayat ini. RPR 267 ini saja bisa kita lakukan sudah sangat-sangat baik dan sangat-sangat membantu. Ya. Nah, sekarang persentase IR-nya juga mempengaruhi tipenya, histologi kliniknya mempengaruhi tipenya,
untuk kita menentukan ini tipe luminal A kah, luminal B kah, HER2 type kah, atau triple negative breast cancer. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nah, kami parameter bedahnya apa yang penting? Ini margin safety. KGB, tadi saya bilang penting sekali buat kita. Kemudian ini yang sering tidak dilaporkan, keterlibatan puting nih. Jadi kadang kita takut meninggalkan puting, padahal sekarang pasien takut dioperasi gara-gara kehilangan payudara. Nah, tapi kalau teman-teman tidak lakukan ini, kita nggak berani. Makanya kita lihat banyak masih bedah onkologi melakukan mastektomi. Nah, kita nggak berani kalau nggak ada data ini. Ya, selamat pagi, Dr. Jess. Ya, jadi kalau ada laporan ini, kita berani untuk melakukan yang namanya breast conserving surgery. Pasiennya jadi senang, payudaranya nggak hilang, walaupun dia kanker payudara. Nah, tapi kalau nggak ada laporan ini, kita nggak berani. Ya semuanya kita mastektomi. Yang mungkin pasien itu bisa kita pertahankan payudaranya. Nah, jadi sekali lagi, peran teman-teman patolog sangat membantu kami untuk menentukan terapi apa yang bisa diberikan, bahkan teknik operasinya pun teman-teman yang membantu kita. Apakah ini bisa dipertahankan payudaranya atau tidak? Ya, jadi kembali lagi coba kalau kita keluarga kita bisa dipertahankan payudaranya, mungkin daya dirinya nggak hilang, daya tahan tubuhnya semakin baik, akhirnya kesembuhannya bisa kita capai. Ya. Nah, ini spesimen-spesimen yang kalau sudah dilakukan yang tadi di awal saya bilang neoadjuvan. Kalau pasiennya settingnya neoadjuvan, setelah dilakukan operasi, ini harus keluar. Ya. Apakah dia residual disease? Nah, residual disease-nya juga disebutkan berapa sentimeter yang masih invasif, atau berapa mili yang masih invasif. Nah, PCR ini juga sangat penting. Nah, saya nggak tahu Dr. Caca pakai paham yang murni, free, invasif dan DCIS baru disebut PCR, atau yang DCIS sudah dianggap PCR. Karena dua-dua ini dianggap pahamnya. Tapi itu dilaporkan ke kita. Ya. Nah, terkadang yang paling banyak patologi complete response selesai. Kita nggak tahu ini PCR yang masih ada DCIS-nya atau PCR yang sudah free DCIS dan invasifnya. Beda perilakunya. Nah, jadi sekali lagi juga kan kembali lagi laporan teman-teman yang sangat menentukan, gitu ya. Nah, kalau residual disease selesai, kita nggak perlu tahu lagi itu. Yang penting kalau udah residual disease selesai, kita tinggal menentukan terapi neoadjuvannya mau kita teruskan atau mau kita ganti. Nah, tapi kalau PCR harus dilengkapi. Apakah yang masih ada komponen DCIS-nya atau yang sudah free invasif dan DCIS? Nah, jadi kami harapkan laporan itu yang muncul kalau pasien-pasien yang pasca neoadjuvan. Ya, slide. Nah, ini tadi beberapa tipe histologi yang tersering ya, invasif ductal, invasif lobular ini beda perangainya. Ya, invasif lobular karsinoma itu cenderungnya multifokal banyak, walaupun nggak kelihatan dari imaging. Ya. Nah, dan sering dia kontralateral. Nah, ini nanti yang juga, kalau nggak salah saya ada satu slide. Apakah yang bilateral itu double primer atau metastasis? Yang bisa lihat teman-teman. Karena sangat berbeda lagi kalau dibilang metastasis kontralateral stadium 4 ya. Selesai. Tapi kalau teman-teman bilang tidak double primer,
belum stadium 4. Kan jadi jauh nih tata laksananya antara stadium 4 dengan nggak stadium 4. Hanya berdasarkan laporan yang kiri dan kanan ini double primer atau metastasis kontolateral. Ya. Nggak usah sampai ke sinkronus metakronus, nggak usah. Teman-teman tinggal sebutkan aja ini double primer atau kontolateral, selesai, itu sangat membantu kita. Nggak usah sampai repot-repot bilang ini sinkronus atau metakronus. Ya. Jadi kita hanya butuh ini double primer atau kontolateral. Ya. Nah itu tadi jadi beda kan antara perilaku lobular karsinoma dengan tipe yang ductal karsinoma. Nah, belum lagi kita bicara bagaimana biologikalnya, bagaimana multifokalnya, bagaimana sifat penyebaran dia, gitu ya. Itu satu bahasan yang lain lagi. Tapi paling tidak, ini yang paling sering kalau teman-teman bisa sebutkan sangat membantu kita. Ya. Nah, di CIS ini juga, gitu. Saya paham ini sulit dinilai apakah ada komponen invasifnya atau tidak. Jadi jangan segan-segan melampirkan mohon lanjutkan dengan B63 dan CK56 selesai. Kita bisa inform konsen ke pasien. Sulit karena begitu ada komponen invasifnya udah masuk ke sini ya. Jadi kalau ketemu di CIS dengan komponen papiler yang nyata, itu sulit melihat komponen invasifnya dari HE. Secara teori, kalau guru-guru kita sudah berpengalaman ya dapat juga ya. Tapi secara teori, komponen papiler di CIS itu sangat sulit melihat dia komponen invasifnya. Jadi jangan segan-segan teman-teman bilang lanjutkan saran, lanjutkan dengan P63 dan CK5 selesai. Jadi kita bisa melihat memang ada komponen invasifnya atau tidak. Nah kalau tidak kita lakukan itu, kita angkat di CIS selesai, tindakannya tinggal lumpektomi. Nah ini sering kejadian, PA-nya di CIS 6 bulan dia metaparu. Sering berantem jadinya kita sama keluarga pasien. Karena kita nggak menginfo konseling CIS. Oh belum ada nih Bu yang jebol kapsulnya. Jadi ini masih stadium 0. Kemungkinan menyebarnya di bawah 2%, di bawah 1%. 6 bulan metaparu. Dievaluasi kembali blok parafin ternyata betul ada komponen invasifnya kan. Jadi kerjaan gitu ya. Nah itu yang kita harapkan laporan-laporan seperti itu ya. Slide. Nah grade ya ini nggak usah saya bahas lah ya, ini teman-teman udah ahlinya untuk menentukan tubular informasinya, nuklearnya, mitokondrianya. Tetapi saya mau menunjukkan bahwa kepentingan grade ini salah satunya untuk menunjukkan risiko relapse yang lebih tinggi pada high grade dibandingkan low grade. Nah, satu lagi kita bisa lihat korelasinya dengan subtipe yang tadi. Kalau teman-teman bilang triple negatif breast cancer tapi grade-nya grade 1, ini kita bisa bertanya. Betul triple negatif atau grade-nya yang salah. Gitu. Karena triple negatif itu paling rendah grade 2, paling sering grade 3. Gitu. Jadi jangan lupa melaporkan dari kepentingan gradingnya. Ya. Slide. Nah, tentang IR-PR, HER2 dan Ki67, terutama untuk IR-PR, ini yang saya bilang sangat penting. Beberapa yang kita dapatin IR positif, PR negatif selesai. Jadi IR positif atau PR positif selesai. Membantu kita, membantu, tetapi kurang nanggung kita jadi menentukan ini perlu kemo atau hormonal. Jadi yang kami butuhkan apa? Kira-kira ada yang sudah menangkap nggak?
Selain dia positif negatifnya apa yang kami butuhkan? Persentasenya. Persentase IR di bawah 20%, respon hormonalnya minimal. Jadi kita nggak akan berani ngasih hormonal walaupun dia positif. Kan jadi beda kata laksana. Kalau dibuat IR positif aja, kita kan tinggal bu Bismillah ya, kita sedikit gambling nih. Kita coba hormonal ya bu. Nanti kalau gagal kita kemo kan. Pasiennya tuh jadi apa nih dokter ini? Saya ngobati saya kok gambling pula. Gitu kan? Tapi kok teman-teman lengkapin IR positif 50% misalnya. IR positif 20% misalnya. Kita berani. Jadi nggak gambling lagi. Jadi kita udah bisa mutusin ini betul-betul murni kita kasih hormonal atau tidak. Nah kemudian lagi kita bisa mengkombinasikan hormonal ke targeting terapi atau cukup hormonal saja. Semua berpengaruh pada kita berani memberikan hormonal saja atau hormonal plus targeting terapi atau kemoterapi jadinya. Nah kan jadi ada banyak pilihan. Tetapi kalau itu nggak nyampe ke kita, ya kita bingung. Itu kan kembali bu, kita gambling ya bu, baca doa ya bu. Jadi gitu ujung-ujungnya. Karena informasinya nggak nyampe utuh. Ya. Tahu IR-nya positif cuma 10%. Positif juga. IR-nya positif 1, positif juga. Ya, jadi positif 1%. Ya positif namanya. Nah, tetapi kalau dia di bawah 20%, biar teman-teman tahu respon hormonalnya itu sangat kecil. Jadi kita sangat mempertimbangkan kalau IR-nya di bawah 20%. Ya, slide. Nah, R2, ini sekarang pasti teman-teman udah tahu bagaimana perkembangan status R2. Ya, dulu hanya positif 1, positif 2, positif 1 dianggap negatif, positif 2 kita lanjutkan dengan CIS, apakah dia menjadi positif 3 atau menjadi positif 1, kalau positif 3 dianggap positif. Nah, sekarang ada yang namanya HER2 low, ultra low. Kepentingannya apa? Kembali lagi, terapi. Nah, jadi kalau teman-teman buat HER2 positif, kita nggak tahu positif yang low kah, positif yang ultra low kah, yang negatif low kah atau negatif ultra low kah, kita nggak tahu. Tapi kalau udah teman-teman buat positif 3 ya selesai. Nah, kalau teman-teman buat positif 2 ya selesai, jelas ya, kita akan lanjutkan CIS. Tapi kalau positif 1 ini yang jadi pertanyaan, apakah yang low atau ultra low? Nah, itu pentingnya untuk status daripada HER2. Ya. Kembali lagi kepentingannya apa? Penentuan terapi beda. Jadi yang low, terlalu positif 1 itu beda terapi. Selain KI67. Nah, selain tadi yang proses PR HER267, HER2 tadi, KI67 juga salah satu yang membantu stratifikasi kita apakah dia luminal A atau luminal B. Mungkin teman-teman udah tahu misalnya IR-PR positif, HER2-nya negatif, pasti luminal belum tentu. Nah, ini penentunya. Jadi kalau RPR-nya positif, HER2 kita anggap negatif, kalian 7-nya di atas 20%, masuk sini dia. Nah, tapi kalau teman-teman melaporkan ininya, ya kita nggak berani. Ini nominal A atau nominal B ini. Karena status RPR HER2-nya, HER2-nya sama nih. Walaupun sekarang kan nominal B dibagi HER2 positif, HER2 negatif. Nominal B yang HER2 positif, nominal B yang HER2 negatif. Kalau dia HER2 negatif, kan jadi bingung kita. Ini masuk nominal A atau nominal B? Nah, ini membantu kita. Ya, kalau di bawah 20%, kita masukkan dia nominal A. Kalau di atas 20%, jadi kita masukkan nominal B.
Kembali lagi apa kepentingannya? Tapi kalau luminal A, mandatory hormonal, jangan coba-coba kemo. Jelek pasiennya. Luminal B oke. Di sini perdebatan, seluruh dunia pun berdebat di luminal B ini. Bisa kemo, bisa tidak. Yang namanya perdebatan pasti ada penjelasan masing-masing. Nah, tapi kalau luminal A selesai mandatory hormonal, slide. Nah, jadi kembali lagi saya ingatkan betapa pentingnya laporan-laporan dari teman patolog untuk satu pasien kanker payudara. Slide. TILS kelihatannya sepele, nggak bermakna apa-apa, tapi sangat bermakna buat kami. Pada onkologi ya. Tumor infiltrating limfosit berbeda dia di antara. Kalau di tipe luminal, TILS-nya tinggi, prognostiknya jelek. Kita harus pertimbangkan apakah kita berani langsung hormonal walaupun dia luminal A. Dia luminal A seperti saya bilang tadi, mandatory hormonal, selain. Tetapi kita lihat TILS-nya tinggi. Oops, hati-hati. TILS tinggi di tipe luminal, prognosisnya lebih buruk. Nah, kalau saya nggak berani, kalau ini TILS-nya tinggi pada luminal, saya kombinasi hormonal plus targeting therapy. Tetap tidak kemo. Nah, tetapi kalau kita nggak dapat ini, nah kita kan jadi lanjut nih. Kita mau kasih murni hormonal atau kita mau kombinasi dengan targeting terapi. Sebaliknya di tipe HER2 dan triple negatif TILS tinggi itu prognosisnya lebih baik. Ya, biasanya respon PCR-nya tinggi. Nah, kan jadi kebalikan. Jadi tumor infiltrating limfosit ini sering terlupakan untuk dilaporkan. Ya. Nah, jadi perannya penting buat kita penentuan terapi, ya, dan tidak menambah pemeriksaan yang aneh-aneh. Kan tetap dari HI ya, tetap dari HI kita bisa nilai. Gitu, ya. Slide. Nih satu lagi. Ini yang diperlukan oleh salah satu kepentingan dari radioterapi. Jadi dokter-dokter radioterapi sering lihat tanya ini, gitu ya. Nah, karena ini positif salah satu masuk dari indikasi radioterapi. Ya, jadi kelihatannya sepele, tetapi dua tumor infiltrating limfosit dan LTA ini memberikan makna yang signifikan terhadap penentuan terapi pasien-pasien dari kanker payudara. Ya, slide. Nah, ini tadi yang saya bilang evaluasi margin yang 3 tadi kita untuk menentukan tindakan kita mau sejauh mana, mau seluas mana. Ya. Nah, jadi kalau dia setelah neoadjuvan, dia tentukan residual disease atau PCR tadi yang masih mengandung DCIS atau yang tidak mengandung DCIS. Ya. Satu lagi ini yang sering dan kami bedah onkologi pun sering kelewatan ini, multifokal ini. Multifokal ini paling bisa dilihat oleh teman-teman patolog. Ya, jadi kalau dari USG bahkan MRI sering kelewatan, nggak kelihatan ini. Nah, kalau kita mau BCS, nah makanya teman-teman patolog juga perlu tahu nih, dokter bedah ongkonya mau apa nih settingnya. Misalnya mau pesan closure section, kepentingannya apa? Harus tahu. Jangan mau meriksa tumornya aja, cina ganasnya selesai. Nah, kalau kita mau breast conservation surgery, kita harus tahu nih, nipple-nya bebas nggak? Kalau nggak bebas, kan kita harus buang nipple. Kalau kita buang nipple, kita buat apa BCS? Mempertahankan payudara. Ya, mending kita mastektomi sekalian. Kan jadi berbeda lagi. Gitu.
Nah, jadi teman-teman jangan segan-segan suka-suka nanya, kamu mau melakukan apa? Kamu butuh apa dari project section? Jadi di pesan project section jangan langsung, ya siap, oke, jam 8, saya standby. Habis itu keluar Jina ya, ganas ya. Nah, jadi harus kira-kira onkologinya melakukan apa? Oh enggak, saya mau mastektomi aja, cuma lihat jinak ganasnya aja, udah selesai. Kita nggak perlu capek-capek. Kalau itu cuma permintaan pada onkologinya, ya udah tinggal lihat jinak ganasnya aja, dia mau mastektomi. Ya. Nah, gitu ya. Jadi paling nanti setelah mastektomi, tunggu ya, saya kayaknya mau lakukan sentinel untuk kerja getah beningnya. Gitu ya. Nah, paling itu tambahannya. Tapi kalau BCS kita banyak, apakah masih ada di CIS, ya, apakah nipple-nya terlibat atau tidak, apakah dia ada multivokal atau tidak dari spesimen yang kita buang BCS itu. Jadi kalau dia terdapat multivokal, kita nggak bisa BCS, kita harus mastektomi. Nah, kembali lagi, ujung-ujungnya terapinya kan beda. Oke, slide. Kita bening tadi sudah ya. Nah, kita bening tinggal positif atau tidak dan ajannya ekstrak kapsular atau tidak, ini yang kita perlukan. Jadi berapa yang positif dari berapa, dan yang positif itu ada yang ekstrak kapsuler atau tidak. Nah, teman-teman radioterapi pun kalau KGB itu hanya pilihannya. Positif dari berapa, ada yang ekstrak kapsuler atau tidak. Radioterapi pun itu yang pilihan. Jadi itu sangat membantu kami untuk menentukan terapi adjuvan selanjutnya. Ya, slide. Ini sudah ya, tadi slide. Nah, ini itu saya singgung di awal tadi ya. Nah, ternyata betul ada satu slide-nya. Apakah yang kiri kanan itu suatu metastasis atau double primer? Dan ini sangat membantu kita untuk menentukan apakah dia stadium 4 atau dia bukan stadium 4. Kalau dia double primer, kita ambil stadiumnya paling tinggi. Yang mana yang kiri, mana yang kanan. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia sudah teman-teman bilang suatu metastasis, ya udah selesai stadium 4. Ya, jadi metastasis kontralateral payudara itu dianggap stadium 4. Ya, slide. Nah, ini saya dapat nih tadi malam. Lanjut. Nih, nah, tapi saya tahu nih dari Persatuan Patolog juga sudah buat ya, Dr. Caca, yang diprakarsai Dr. Betty, itu juga sudah buat satu form laporan kanker payudara untuk Indonesia. Tetapi sebagai pembanding kita lihat bahwa inilah laporan-laporan yang dibuat teman-teman patolog di luar, mulai dari sisinya, lokasinya, ya, histologinya, ya, seperti ini. Tumor vokal itu tadi saya bilang multivokal atau tidak, jadi semua yang kita bahas tadi semua sebetulnya dicantumkan. Tumor size-nya kan yang kita bahas di awal, grade-nya, ya, di CIS-nya, nah, komponen di CIS-nya, slide. Nah, ya, resection margin-nya, ya, tumor ekstensinya, semua nuclear grade-nya, necrosis, ya, regional lymph node, LVI kan, semua kan yang kita bahas tadi, semua dimasukkan mereka. Slide. Nah, perineal invasi tadi kita tidak bahas karena kita bahas ada LVI-nya, tumor Gordon, mikrokalsifikasi, TILS-nya ya kan. Nah, ya, baru efek dari terapinya. Mereka pakai residual cancer burden, ya, RCB. Tapi nggak tahu kesepakatan di Indonesia pakai yang mana. Kalau saya lihat laporan-laporannya masih banyak yang pakai Miller Bay. Ya, tapi itu nanti itu wewenangnya di patolog mau pakai yang mana. Yang penting bagi kita ada laporan itu. Ya, mau pakai RCB kita terima, mau pakai Miller Bay kita terima, mau pakai WHO kita terima. Yang kita nggak terima nggak ada laporan. Ya. Kalau masih ada laporan itu mau pakai mana pun kita terima. Ya. Slide. Nah, jadi banyak hashtag. Tuh, progesteron reseptornya, estrogen reseptornya menampilkan persentase. Ya. HER2 statusnya, KI67-nya menampilkan persentase. Ya. Jadi harus dituliskan persentase. Slide. Nah, ini saya doakan saya dan teman-teman di Jakarta sedang meramu resiko kalkulator yang
mudah-mudahan tahun ini bisa rilis yang bisa memprediksi nanti ini pasien beresiko tinggi atau risiko rendah. Nah, tapi kita butuh bantuan kan jadinya, karena kita butuh yang mau kita isi. Jadi kalau teman-teman nggak laporkan ini, kita nggak bisa gunakan ini. Ini kita rancang hampir setahun nggak jadi-jadi, ya. Mudah-mudahan tahun ini jadi bisa dimanfaatkan seluruh Indonesia nanti, baik teman-teman patolog maupun bidang onkologi. Ya, kita sudah sampai tahap ini untuk memvalidasinya. Sulit sekali ternyata datanya amburadul Indonesia punya, jadi sebagian ada data dari luar, jadi harus divalidasi kembali. Akhirnya inilah yang bisa keluar tervalidasi data-datanya. Yang doakan tahun ini mungkin bisa rilis kita dari Raboy Indonesia, ya, Badan Onkologi Indonesia, untuk mengeluarkan kalkulator risiko. Ya. Nah, kalau kita tahu kan ada predik, gitu ya, ada best predik, itu kan keluaran luar negeri semua tuh, best predik segala macam. Nah, kita mau buat di Indonesia punya, ya. Nah, tapi teman-teman kita lihat, PR nya harus harus dilaporkan, PR-nya kali 67, ya, LVI-nya, grade-nya, ya, ukuran tumor, ya, status kelenjar getah bening, usia, nah ini yang bisa nanti keluarannya, subtipenya, terus nanti di sini hasil kalkulasinya, ini resiko tinggi atau resiko rendah. Ya paling enggak membantu kita kira-kira kalau dia luminal A ternyata resiko tinggi, oh hati-hati kalau murni mengasih hormonal. Jadi kalau luminal A itu pun tidak semuanya low risk, ada yang high risk. Jadi hati-hati kalau jangan dapat luminal A, oh oke, kata si Dedi ini mandatory hormonal, udah kamu nggak usah ngapa-ngapain, udah minum obat hormon aja, nggak gitu juga. Hati-hati kalau luminal A-nya yang high risk, kita harus kombinasi dengan targeting terapi. Targeting terapi sekarang yang berkembang yang pasangannya adalah anti CDK46. Ya, jadi preparat CDK46 ada 3 yang masuk ke Indonesia, ribosiklib, palbosiklib, abemaciclib. Nah, kita harus kombinasi dengan itu. Tetapi kalau luminal A-nya low risk, mandatory murni hormonal. Tinggal kita lihat statusnya, menopause atau premenopause. Ya, kalau dia premenopause dikombinasi dengan gloserelin untuk mengistirahatkan ovarium. Tetapi kalau dia yang post menopause cukup hormonal terapi awal. Kan beda lagi kan. Jadi nggak sesederhana itu kita menentukan terapi pada kanker payudara. Ya, jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka, sudah berada di eranya precision medicine atau betul-betul melihat pasien itu dari A sampai Z sebelum menentukan terapi. Ya, jadi walaupun ada 5 kanker payudara belum tentu sama. Walaupun sama-sama kanker payudara, walaupun sama-sama tipe luminal B misalnya, walaupun sama-sama HER2-nya positif 3, belum tentu sama terapi dan tata laksana. Ya mungkin itu yang bisa saya sharing. Sekali lagi kita diskusi, mana tahu teman-teman selama ini banyak mengalami hambatan-hambatan. Beda onkologinya juga nggak nandain, gimana kami mau periksa, gitu kan? Banyak. Saya nggak pinjam mata, banyak teman-teman kita ya begitu. Kadang kena capean, kadang apa, udah dianggapnya patolognya udah tahu semua. Kan udah ngerti orang itu periksa TGB, udah satuin semua. Banyak. Ya, jadi saya tidak menutup mata juga, gitu. Jadi makanya kita diskusi kira-kira jangan juga beda onkologinya nuntut segini banyaknya yang harus dilaporkan, tetapi dia juga tidak mendukung informasinya, gitu. Jadi jangan segan-segan juga patolognya telepon, kalau minta data ini, data kok mana? Ya, itu pasalnya, ya. Gitu. Maksud saya jangan segan-segan untuk berinteraksi. Ya, kadang-kadang itu tadi kita kelupaan, ya waktu operasi pergi telepon, dok, kita kapan BST? Kami mau ujian ini, belum lagi PPDS, dok, kapan kami mau instruksi ini? Nah, jadi udah kepikir sana kemari. Jadi kadang-kadang itu kan, ya kita menganggap kadang-kadang patolog sudah tahu semuanya, gitu kan. Nah, kadang itu yang membuat misinformasi di antara kita, sehingga data-data yang kita harapkan kadang nggak keluar. Gitu.
Nah, ya jadi mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Kira-kira masukan-masukan apa yang kita bisa sharing, tak lain tak bukan yang memang untuk kemajuan dan kerjasama kita. Kepentingannya adalah penentuan terapi pada pasien-pasien kita. Sekali lagi, saya pesankan kanker payudara tidak sederhana. Kanker payudara yang paling ribet di bidang kami, bedah onkologi, dibandingkan, saya bukan mengecilkan karena saya udah fokus di payudara, kita kecilkan pula yang lain, enggak. Saya aslinya bedah onkologi ya, tapi memang payudara ini yang sekarang ribetnya minta ampun untuk menentukan terapi mana yang mau kita pilihkan ke pasien. Ya, seperti yang saya buka tadi, kalau tiroid kita tinggal menentukan mau buang kiri, mau buang kanan, atau buang dua-dua, selesai. So, bisu kita mau buang 2 cm, mau buang 3 cm, atau mau buang 5 cm, marginnya selesai. Ya, nah, jadi kalau payudara nggak bisa. Kita buang 2 cm, ternyata multivokal. Ya. Kalau multivokal, hati-hati kalau kita lakukan BCS, breast conserving surgery, 3-4 bulan kambuh. Ya. Yang jelek siapa? Kita dibuka. Iya, baru operasi, kok udah kambuh dok. Nah, jadi sekali lagi, bantuan teman-teman patolog untuk melaporkan data-data yang diperlukan untuk kanker payudara sangat kami butuhkan. Saya paham juga bahwa kita 90% masih public insurance nasional yang banyak sana sini restriksi pada pemeriksaan patolog ini, tetapi paling tidak teman-teman patolog sudah tahu gambaran apa yang dibutuhkan seorang pasien atau seorang bedah onkologi yang untuk menentukan terapi ke pasien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ledi. Kita tadi sudah mendengar bagaimana peran dari pusat patologi untuk tidak hanya prognostik tapi penanganan yang tepat, dan tentu precision terapi atau precision medicine ini sudah eranya tidak semua dengan tumor yang sama itu terapinya sama, perlu hal-hal yang detail. Saya dulu Prof. Dedi pulang dari UI belajar imunohistokimia, lalu saya frustrasi karena rumah sakit ada Malik tidak juga menyiapkan untuk imunohistokimia. Tapi kemudian begitu itu kebutuhan dipush oleh klinisinya, baru akhirnya pertanyaan direkturnya nih, dokter Del, berapa sih peningkatan penghasilan TA kalau IHC itu dibuat? Katanya. Saya bilang bukan itu, tapi kebutuhan klinis yang memang eranya harus sudah dimulai. Banyak sekali yang kita tadi bisa diskusikan, dan tentu kalau bicara soal bagaimana pengambilan dan pembacaan sediaan tergantung juga kehati-hatian kita untuk melakukan pemeriksaan makroskopiknya, pengambilan sediaannya yang benar, dan untuk ini yang bertugas di makros itu betul-betul harus serius, dan di samping mungkin untuk membaca bahwa mikroskop. Silakan kalau ada yang mau bertanya, banyak sebenarnya sumber pertanyaan kita. Tapi saya sebelum menunggu yang lain ini Prof. Dedi, ini penting lagi ya, KGB-nya itu letaknya di mana dari nomor-nomor yang dulu kan masa dulu itu penting kita tentukan. Kalau ini kan udah campur di kita cuma bisa menjawab berapa yang positif, kemudian apakah sudah keluar kapsul atau tidak. Ini mungkin sambil menunggu yang lain ya Prof. Terima kasih Dr. Del. Ya sekarang kita memang membutuhkan hanya positif dari berapa, ada ekstra kapsuler itu yang karena aksila sekarang sangat berkembang untuk mengurangi angka diseksi aksila. Walaupun saya kembali lagi tidak tutup mata, teman-teman masih banyak yang mengandung diseksi aksila. Ya, karena untuk aksila kita sekarang sudah menggunakan sentinel linear biopsi.
yang itu kita butuhkan jumlah. Jadi kalau buah yang positif tidak ada ekstra kapsulan, kita berani untuk tidak diseksi hasilnya, walaupun ada yang positif. Gitu. Tapi kembali lagi memang itu sangat krusial dan bedah unggulnya memang harus yang sudah tervalidasi melakukan tindakan sentinel biopsi tersebut. Karena begitu salah, begitu kita ambil keputusan tidak diseksi, 3 minggu, 2 bulan kambuh. Gitu. Tapi kalau secara umum spesimen diseksi kita tidak membutuhkan lagi dia di level 1 berapa, level 2 berapa, yang penting berapa positif dari berapa. Karena kalau radioterapi mereka minimal harus dapat 10. Kalau tidak dapat 10 walaupun misalnya 6, 6-nya negatif, mereka tidak berani tidak radiasi. Mereka menganggap spesimen diseksi kita tidak adekuat. Mereka anjurkan untuk radiasi radioterapi. Nah, jadi cuma positif dari berapa dan ada ekstra kapsuler. Begitu, dokter. Silakan. Terpilih ke pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya Prof. Dewi terkait dengan BCM tadi. Saya tertarik bahwa tadi kata Dr. Dewi, nipple involvement itu jarang dilaporkan. Nah, sebenarnya boleh nggak dijelaskan lagi sebenarnya gimana kita melaporkan nipple involvement tapi kan nipple-nya nggak dikasih. Itu dia. Terima kasih Pak Dewi. Nah, ini yang saya bilang tadi, tidak semua misinformasi itu datang dari patolog. Nah, gimana patolog mau laporin kalau bedah onkologinya nggak laporin? Nggak nandai yang mana yang dimaksud yang di bawah nipple. Gitu kan? Jadi memang harus bedah onkologinya yang laporin, yang ngasih tanda. Biasanya kalau saya itu, dokter Caca sering tahu juga, 1 benang, 2 benang, 3 benang, itu saya tandai. Nah, nanti saya kasih tahu tuh, yang 1 benang tuh di bawah nipple, yang 2 superior, yang 3 inferior. Nah, dokter dia pun pernah juga di swasta, 3 benang, jadi 4 benang, 5 benang itu di basic atau dasarnya. Jadi memang benar patolog, onkologinya yang ngasih tahu. Kalau enggak, di mana patolog yang mau tahu? Ini spesimennya dari mana, gitu kan? Nah, jadi memang harus bedah onkologinya yang kasih tanda yang mana di bawah nipple, yang mana superior, inferior, yang mana basicnya gitu. Jadi memang harus menunggu ini. Nah, jadi makanya cuma pesan saya, teman-teman patolog harus tahu bedah ongkolnya mau ngerjain apa. Gitu. Jadi kalau di pesan progen section misalnya, bedah ongkolnya mau ngapain? Mau BCS kah? Mau mastektomi kah? Gitu kan. Nah, jadi kita bisa prepare. Kalau begitu dibilangnya BCS, mana nih batas nipple-nya? Pengen tahu nggak? Gitu. Nah, tantang balik udah onkologinya, gitu ya. Tapi mau BCS juga, mana batas ininya, batas nipple-nya? Gitu. Nah, itu memang itu letaknya kuncinya di bedah onkologi. Jadi nggak mungkin patolog tahu spesimennya yang mana, orang kita terima petak gitu kadang kan, bulat, kadang-kadang compang-camping berdarah-darah ya kan. Jadi maka tugas bedah onkologi itu menandainya. Tapi teman-teman patolog bisa ingatkan, kalau BCS tapi kok nggak ada batasnya. Nah, mungkin teman patolog bisa ingatkan itu. Tapi kalau mastektomi nggak ada. Kayak cerita, mastektomi tinggal nanti spesimen mastektominya bebas batas kelihatan dengan status KGB tadi. Mungkin ke dokter saja. Ada lagi? Silakan. Ya. Terima kasih kesempatannya dokter. Karena nama saya Roy, seperti LPA, bukan Pak. Yang ingin saya tanyakan, Prof, tadi ada beberapa parameter harus dilaporkan untuk laporan patologi, Prof. Jadi pada parameter biomarker, biasanya dokter, Prof, di daerah ada keterbatasan mengenai pemeriksaan IR, PR, itu dan lain yang timbul, Prof. Untuk pemeriksaan patologinya bisa di skip untuk parameter itu, Prof, atau parameter itu memang harus wajib dicantumkan, Prof, yang laporan patologi saya. Keluhan teman-teman di daerah yang belum ada pemeriksaan oleh kesehatan. Oke, jadi kalau ditanya wajib. Bahkan yang saya bilang tadi, tanda kutip kriminal kita mengobati kanker payudara tanpa ada subtitle.
Makanya kembali saya paham kesulitan patolog ini, eh, yang 90% pasien kita BPJS, yang banyak yang tidak di-cover, atau banyak restriksi daripada pemeriksaan ini. Makanya tetap kita harus edukasi ke pasien, gitu ya. Paling tidak teman-teman patolog membantu menuliskan saran pemeriksaan ERPR2 kali itu. Nah, jadi membantu kita juga seorang pendampingnya mengedukasi ke pasien bahwa betapa pentingnya pemeriksaan itu. Nah, masalah nanti tidak bisa dilaksanakan itu nomor 2. Tetapi jangan kita menganggap nggak bisa diperiksa kok, ya udah, nggak dibuat saran, nggak dibuat edukasi. Orang nggak bisa diperiksa ngapain diedukasi? Kalau pasiennya nanti yang ngerti, dia berobat ke sebelah, terus dia datang ke kita, dokter nggak pernah nawarin saya. Memang saya nggak punya duit bayar itu. Oh, saya masih bisa jual lembu saya, dok. Lembu saya 10, dok. Nah, karena tantangan kita dekat ke negara tetangga. 400.000, ya kan? Take off position, nggak nyampe 15 menit, prepare for landing. Belum lagi pas kita udah prepare for landing, ya kan? Itu tantangan kita di Medan. Beda mungkin di yang lain. 40 menit nyampe. Dan banyak kan sekian klinik sana. Nah, dan penyakitnya kita di sana semua mau bayar. Begitu nyampe ke Indonesia disuruh bayar dikit aja langsung, kan saya udah BPJS, dong, semua ditanggung ke pemerintah. Tapi di sana mau bayar semua. Itu penyakit kita, makanya jangan karena nggak bisa dilakukan kita langsung udah ke edukasi. Jadi tetap kita edukasi, kita serahkan ke pasien, ya kan? Nah, udah pernah kejadian teman salah satu yang saya sebut nanti teman-teman kenal, begitu dituntut, ya walaupun nggak sampai ke pengadilan tapi sempat ribut. Kok dokter underestimate nama saya, nggak pernah nawarin ini, kan ini menentukan terapi. Ternyata dapat informasi dari sebelah negara tetangga. Saya masih bisa bayar, kan jadi berakhir. Gara-gara pasien itu langsung dikemo. Karena tadi nggak salah juga dokter bedanya. Ya datanya nggak lengkap, dia nggak berani, ya langsung kemo, nggak mau ambil risiko dia. Nah, tapi pasien ini gara-gara di kemo ada komplikasi, dia second opinion itu negara tetangga. Ya, jadi ya kita sama-sama paham kondisi negara kita saat ini, tetapi pesan saya jangan gara-gara itu tidak mengedukasi. Jadi tetap lampirkan pentingnya pemeriksaan itu, kita kembalikan kepada pasien. Mau melanjutkan atau kalau pesan saya seperti ini. Sekarang dia terbalik. Beberapa teman-teman itu terima simbol imunohistokimia otomatis itu, tapi prosesinya nggak datang. Jadi itu di beberapa daerah sekarang begitu canggihnya Menteri Kesehatan kirim itu, tapi memproses untuk mesin awalnya tak ada. Jadi itu teman-teman sebagian di daerah juga sudah mengeluh bahwa nggak siap-siap ini, nggak dikirim-kirim ini untuk prosesingnya. Padahal kimia yang otomatisnya sudah dikirim tanpa reagensi apatis. Terima kasih. Terima kasih Kak Adit. Jadi mohon maaf tadi saya nggak jawab. Penasaran dengan tadi yang pelaporan areola mama ya, apakah itu sama dengan yang attention to skin? Biasanya kami melaporkan itu, apakah itu tidak dan karena memang nggak ada penanda. Kemudian sekedar menginformasikan kalau kami ini apa kemarin diskusi di rumah sakit Kusu kalau misalnya mau mulai menjalankan IHK yang
pertama itu yang breast dulu gitu, yang limfoma belum karena belum ada home. Tapi mungkin maksudnya ini menyampaikan supaya didukung sama Prof. Didi, karena kesannya mereka hanya mau IR-PR HER2, KI67-nya enggak, karena keterbatasan dana mungkin ya dari BPJS ditanggung dan BHP gitu. Kami sudah sampaikan kalau dari keilmuan kami itu tetap meminta IR-PR HER2 KI67 gitu. Itu ya tergantung dari ini ya apa namanya kebijakan rumah sakit, bagaimana juga yang menterapinya gitu, maksud saya dengan bedah onkologi begitu perkembangan terakhir. Terima kasih. Ya, yang pertama berbeda keterlibatan kompleks dengan ekspresi kemudian. Makanya memang tidak salah di patolog itu, karena itu tugasnya bedah onkologi untuk kasih tahu yang mana batas nipple, yang mana batas kulit. Jadi karena sangat berbeda. Kalau dia, karena gini, artinya kalau dia ekspresi ke kulit, artinya kan kulit di atas tumor. Tetapi kalau nipple area kompleks khususnya utamanya sudah terlibat, ya kan, kita sangat riskan untuk mempertahankan nipple. Jadi sangat berbeda makna dan implikasi klinis. Yang kedua, memang mungkin pimpinan rumah sakit usul lihat laporan Singapura. Memang Singapura sudah tidak menganut KI67. 80% rumah sakit atau patolog di Singapura sudah tidak mencantumkan KI67 karena mereka sudah mengkombinasi dengan whole genome sequencing. Ya, itu kadang kita nggak tahu sananya. Keduanya mereka sekarang sudah sangat berkembang targeting terapinya. Nah, jadi mereka betul-betul dan akan dan tujuannya. Nah, di kita yang masih negara pas-pasan, itu masih gitu. Jadi kalau kita masih butuh, kalau mereka memang betul. Kalau kita lihat protokol Singapura sudah nggak pernah lagi mencantumkan kalimat itu. Cukup PR-PR ya. Gitu. Mungkin pimpinan sana lihat itu Singapura jadi ini sosok kita mau buat lengkap kainan itu juga mereka nggak tahu Singapura udah mau sequence itu dan targeting kakinya mereka lengkap gitu, jadi mereka bisa mengkombinasi begitu ya hormonal plus targeting kapi, jadi nggak butuh kainan itu gitu. Mungkin ini dilihat pimpinan rumah sakit itu gitu. Ya memang saya agak pelan dulu saya diundang pada tampil dari karena ini ya jalan di tempat gitu. Ya. Dan ini kayaknya insya Allah dari segi jabatan PHP. Oke, nanti kita bisa diskusikan nanti, tapi paling tidak PR HER2 itu sudah sangat membantu. Gitu. Walaupun kalau ditanya kita butuh kayaknya butuh, mas. Kalau untuk Indonesia kita masih nanti bisa kita diskusikan sama pimpinan. Paling tidak kita mulailah yang sudah ditanggung PR HER2 ini, paling tidak itu kita mulai dulu sambil kita lihat nanti di mana kekurangan-kekurangan. Sambil kita diskusikan kenapa pimpinan juga agak bisa kita pontal-pontal dari sampai tadi dulunya juga untuk memberikan masukan-masukan. Tapi paling tidak kita lakukan tentu ya akhir itu paling tidak itu sangat membantu kita. Jadi pasien kita nggak kita kirim ada malis semua lagi. Jadi kita bisa tahan di rumah sakit kecuali memang setelah keluar di akhir tentunya tidak memungkinkan untuk kita sistemik di usul. Karena kan keterbatasan juga di PJ tidak semua sistemik di ACC. Begitu. Jadi makanya sekarang pasien kita masih banyak yang ada mati. Jadi kalau bisa kita kembangkan itu kita tahan. 50% yang bisa kita tahan di usul. Kalau mulu udah targetnya 50% yang bisa kita tahan di usul. Baik. Baik untuk Mas Adit, tapi juga untuk pembelajaran kita. Ini tentu saja. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaan harus banyak-banyak. Malu. Ada ujian, ini ada beberapa. Ada mau tanya Pak Ramadan yang mau ujian nasional pindah ke Nedi harus nanya karena sekarang mana hari lagi
Karena sekarang pertanyaan untuk ujian nasional itu udah nyerempet ke klinis itu. Jadi nggak bisa kalian ujian pemilihan. iya itu di UPA. Tadi mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Prof, saya ingin bertanya mengenai pelaporan patologi anatomik yang implikasinya pada onkologi surgery. Ini terkait yang tentang local carcinoma in situ. Untuk di pelaporan kami di WHO itu ada grading untuk PCIS. Apakah grading yang high grade dan low grade ini berimplikasi terhadap terapi ataukah hanya predictive prognosis? Kemudian yang kedua masih terkait dengan DCIS juga, terkait DCIS yang with microinvasive. Microinvasive itu dia kriterianya tidak boleh lebih dari 1 mili. Ketika dia sudah lebih dari 1 mili, dia sudah menjadi IBCNST PT1A asosiatif DCIS. Apakah ini implikasinya terhadap terapi itu besar Prof? Apakah bisa diselesaikan dengan lumpectomy dengan margin surgery dari 2 mili, ataukah memang harus sentinel yang juga ikut diambil? Mungkin karena ini juga bisa meningkatkan aware kami dalam diagnosis, karena memang pada DCIS ini kami jarang rutin untuk menggunakan rules di komputer, karena memang mengukurnya itu memang harus dengan penggaris yang di komputer untuk penelitian. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang namanya? Ari. Oh, di nasional ya. Ari junior saya manggilnya Ari Rohok. Oke. Ari, pertanyaannya bagus sekali. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Karena di CIS ini ada perkumpulan tersendiri, saking pentingnya dan rumitnya di CIS. Ya, jadi di antara pakar-pakar PES ini ada yang khusus perkumpulannya tentang DCIS kok. Nah, jadi DCIS ini kepentingan pertama untuk surgery. Ya. Kalau dia murni DCIS yang low grade, kita cukup 1 mili. Ya, tapi untuk kadang kita mengamankan. Kalau saya sih gimana mengukur 1 mili, tapi saya punya trik. Saya akan ukur sebelum operasi itu 1 cm. Jadi kita harus beronkologi itu stetoskopnya USG. Tapi saya sekarang banyak dimusuhin radiolog karena mau USG sendiri. Tapi nggak apa-apa. Ini curhat sedikit ya. Jadi beronkologi itu stetoskopnya USG. Nah, jadi triknya saya itu harus sebelum operasi saya akan ukur 1 cm. Nah, itu yang saya operasi. Nah, itu yang saya tandai batas-batasnya untuk dikirim ke projection. Nah, kalau bebas 1 mili, saya stop dengan catatan di CIS-nya tidak multivokal dan pre-op-nya itu tidak ada mikroklasifikasi. Kalau ada PCIS dilaporkan dengan, apalagi kalau hybrid dari pertanyaannya, lebih baik dilakukan simple mastectomy. Jadi DCIS yang hybrid, mikroklasifikasi yang luas, batasnya yang nggak jelas, itu direkomendasikan untuk simple mastectomy. Nah, tinggal kita tadi yang saya bilang, batas putihnya kena nggak? Kalau enggak, kita bisa riset putihnya. Jadi putihnya harus kita bisa pertahankan. Ini peredaran kita buang seluruh. Untuk sentinel tidak wajib pada DCIS, apalagi yang low grade. Tapi kalau yang high grade dengan multivokal sentinel wajib untuk melihat keterlibatan benda tertentu. Ini kenapa?
Karena sering di CIS-nya nggak ketemu komponen invasifnya, di KGB-nya udah meta. Karena kita protein section. Kalau PA kita HE, bisa kita lanjutkan tadi P63 atau K56. Kita bisa lihat ada komponen invasif atau tidak. Tapi protein section di mana melihatnya? Makanya kembali lagi, kalau dia di CIS-nya high grade, multivokal, dan banyak mikrokrasifikasi, sentinel wajib dilakukan untuk menilai kelenturan kami. Makanya saya bingung berkebutuhan kalau nggak mau belajar sentinel. Ya, karena sangat mendukung lagi. Begitu kita sentinel positif, kita sudah menganggap invasif, tidak di CIS lagi, berubah settingnya. Ya, jadi kepentingan sentinelnya di situ. Tapi kalau yang murni low grade, terus univokal, tidak ada mikrokrasifikasi yang luas, 1 mili cukup, tidak perlu 2 mili. Tapi kan kita kembali lagi gudang polunya semua memastikan 1 mili gimana? Dan nanti kita ambil 1 mili, tahu masih ada yang positif waktu projennya. Nah, makanya kalau saya 1 senti tidak lupa dengan bantuan MISKI. Nah, itu yang kita periksakan. Nah, pengalaman saya kalau 1 senti nggak ada yang kurang dari 5 mili. Rata-rata di atas 3 mili bebas. Nah, bayangkan aja 1 senti kita lebihkan cuma 3 mili pada pemeriksaan mikroskop. Kok anomali kita cuma betul-betul nganggap ini udah bebas nih, sekarang juga 1 mili CIS cukup di pas pemeriksaan mikroskop itu masih positif. Terus 1 senti saya lebihkan itu harapan memang 3 mili 4 mili yang bebas, tidak sampai 1 senti. Nah, jadi di situ letak peran biodemografi untuk menentukan batas. Ya, tapi bagus sekali pertanyaan tadi di CIS, yaitu memang begitu. Nah, satu lagi yang sering kita kebablasan begitu di CIS, nggak tahu biodemografinya juga nggak paham atau apa, minta pemeriksaan imunohistokimia, PA-nya juga nggak ada pertanyaan, mungkin nggak ngerti juga, diperiksa RPR, HER2, kali 67. Kira-kira ada yang nggak pas. Hasilnya di CIS terus 90-nya mohon lanjutkan imunohistokimia. Ada yang nggak pas nggak? Kalau misalnya pertanyaan ujian, kalau ujiannya gimana? Biodemografinya di PA-nya CIS, biodemografinya minta pemeriksaan imunohistokimia. Terus PA-nya ngeluarin RPR yang buat dengan itu ada yang nggak pas nggak? Nggak, kita nggak ada imunohistokimianya. Ini kita anggap pure di CIS, biodemografinya minta imunohistokimia. PA-nya ngeluarin RPR dan 2 kali 67. Ada yang kurang pas atau pas? Nah, ini belum ditangkap pure di CIS. Oh iya, tapi kan harus memastikan memang benar nggak ada invasif. Oke, kita anggap B63 nya memang tidak invasif. Oh memang tidak. Tidak ada yang menembus membrana basalis. Memang murni di CIS. Tapi biodemografinya minta imunohistokimia. Imunohistokimia dia HER2. Iya. Nah, PA-nya ngeluarin RPR HER2 kali 67. Ada yang pas, ada yang nggak pas. Nggak pas. Yang di CIS yang perlu bisa cukup EA. Tidak perlu PA HER2 kali 67. Di CIS kalau diperiksa HER2-nya mesti 3 semua. Nah, kalau itu dikeluarin, 60-nya juga nggak ngerti, diterapi lagi dengan anti HER2. Itu yang kejadian. Nah, ini maksudnya apa? Bukan itu mau mencari sampai salta. Ini maksudnya informasi biar kita nanti tahu atau akan mencari dia salah juga. Nah, itu yang kejadian. Betapa ngerinya kalau kita nggak paham. Betapa ngerinya kalau kita nggak komunikasi. Di CIS diperiksa tentang biodemografinya imunohistokimia, dikeluarin OPA, RPR, itu pasti 3.
Yuk, berani taruhan. Periksa di CIS. Itu positif 3 pasti. Udah onkolognya terima. Ibu itu positif 3 nih. Harus masuk kan Sujuma. Waduh dok, saya nggak punya duit. Oh, kalau nggak ya resiko tinggi perkampungan. Jual rumah. Balikan rumah aja. Gara-gara bisnya. Jadi kalau di CIS, pesan saya, kalau ada onkologi yang mau buka imunostatika, cukup keluarkan IR. IR-nya positif atau negatif. Kalau positif, berapa persen? Kita hanya mau ngasih hormonal untuk mencegah kandungan. Nah itu tujuannya mereka. Karena kalau itu pada CIS, positif juga semua. Kalau warnanya semua, cantik warnanya. Positif dengan tingginya kayak ada pas dilihat itu positif. Nah, hati-hati pada CIS. Jadi kalau ada onkologi yang minta di CIS, minta imunostatika, cukup keluarkan IR. Kalau dia, apa yang PA ini? Bego kalian. Tahu yang bego ya. Karena kan onkologi juga suka kita nyalain kan. Minta imunostatika, IR-nya ada dikeluarin. Disuruh BPJS lagi, ya kan? Terus disuruh BPJS marah-marahin BPJS PA-nya. Minta itu kamu kirim keluar. Sering kan? Sering nggak? BPJS sebenarnya marah-marah gitu kan? Kalau kalian udah minta ini nggak boleh keluar, mana produknya? Nggak bisa keluar. Sering. Padahal udah ukur kita. Nah, jadi disitulah maksud saya letak komunikasi pendidikan. Jangan segan-segan. Nah itu kasarnya saya itu mengatakan ya ganti kalau ngomongnya bilang kalau tertekan ini CIS. Nah di CIS kan yang kepentingan cuma ikan. Dengan gitu dia lebih oh iya saya lupa dong. Padahal juga nggak ngerti ya. Oh iya saya lupa BPJS yang buat itu doang. Segitu kan. Ya segitu dikit-dikitnya gitu kan. Oh iya dok makasih ya dok. Mungkin jadi lebih kita komunikasi. Jadi pasien itu selamat, nggak jual gadikan rumah, dia bikin studi semua. Padahal di CIS, jangan di sini di Jakarta kejadian di CIS satunya positif, bukan lagi Trans7 plus Per7 berapa ratus juta ya, kepentingannya nggak. Bayang Per7 60, Trans7 20-an, 80 satu siklus. Pasiennya kebetulan suami pindah kerja, dapat ke saya sudah 9 siklus. Coba dikasih ke saya, jadi ke 980. Kejadian, bukan di sini, Jakarta juga begitu. Pasiennya masih ada di sini. Suaminya gue kayak pindah Medan. Jadi saya lanjut obat di Medan. Udah 9 siklus yang masuk ke Sejumlah, saya tujuh mau bilang yang sebenarnya sejarah, nggak mau bilang apa alasan saya psikolog. Kan dilemanya saya bilang kan, gimana? Nah, tapi itu lagi ya, tapi kita memandang sejawatan, bukan melindungi ya, ada ya diskursinya itu bukan kita, diskursinya kita bagaimana, ya akhirnya dia mau mengerti untuk stop. Ya saya bilang aja lah, jurnal kalau di CIS 6 sampai 8 cukup, jadi nggak perlu dilanjutin, kita observasi. Dan udah 9 kali banyak, 9 kali kalau kita kasih itu nggak bisa buat apa kita buat. Jadi di motor yang kita reakin gini kita ya, nah perlu dari rumah sakit ya kan. Nah, jadi gitu. Jadi memang sekali lagi komunikasi antara patolog dan berbeda onko sangat memegang peranan. Jadi dia sekali mengingatkan. Jangan juga patolog menganggap dokter bedanya tahu semua. Gitu. Dan sebaliknya, jangan juga berbeda onko menganggap patolog tahu semua. Kan gitu. Udah tahu nya untuk KGB misalkan gitu, kan nggak usah disahin. Sampai PDS itu sama, tinggal jahit, ya kan? Nggak bisa disahin dari lagi. Gitu. Oke, ini dia. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Ya, Oh ya. Masih. Mungkin saya ingin bertanya ibu, kadang-kadang kan kita di sini selama ini biasanya gitu kan, kalau membuatkan kesimpulan gitu, khususnya untuk di SNSD gitu kan, ada pentingan grading gitu. Jadi
Mungkin saya ingin tanyakan, karena Dokter juga tadi, Prof juga menjelaskan banyak kaitan yang sangat kompleks. Ada beberapa mungkin yang secara biologi menurut mungkin ya untuk terapi pasien itu juga sangat kompleks sekali. Mungkin saya ingin tanyakan apakah eh, yang latihan grading itu kaitannya dengan pasien mungkin kronos dan semua juga apa dalam perjalanan mungkin pengalaman Prof itu ada perbedaan gitu mungkin dalam pelaksanaan misalnya latihan gradingnya tinggi tapi setelah dimana untuk terapi pasien itu gimana itu? Terima kasih Prof. Oke, jadi grade dengan stadium berbeda. Kita tidak bisa karena memang stadium 1, walaupun grade 3, misalnya stadium 1, ya udah, misalnya perlu dia lain, karena itu stadium 1. Tapi kalau stadium 1 yang triple negatif breast cancer, ya, jadi kalau grade sama stadium memang tidak berhubungan, tapi grade dengan subtipe berhubungan. Gitu. Nah, jadi kepentingan grade di situ memang sebatas prognostik pada pasien, sehingga kita hanya pertimbangan kira-kira ini butuh tindakan yang agresif atau tidak. Satu, kedua, kepentingan grade tadi untuk menyelaraskan dengan subtipe. Nah, yang beberapa saya dapat itu kadang gitu, grade 1 tapi tipenya imunohistotimia ini tipe negatif. Kan nggak nyambung. Betul ya? Nah, itu beberapa yang saya dapat ini. Atau itu positif 3, jadi grade 1. Setelah kita komunikasikan ternyata triple positif dia. Kepentingannya di situ kan jadi berbeda artinya. Secara langsung tidak mempengaruhi grade ini, tetapi secara tidak langsung tidak. Ya, jadi dia mirip-mirip fungsinya seperti pil. Nah, kalau misalnya tadi saya jelaskan pil, misalnya positif tinggi pada walaupun dia luminal A, hati-hati, jangan ngasih murni hormonal. Jadi kita harus kombi dengan targeted terapi. Nah, jadi dia tidak langsung mempengaruhi, tapi secara tidak langsung. Ya. Satu, keduanya kita bisa mengedukasi ke pasien. Oh, Bu, Ibu grade 3, risiko kambuhnya tinggi. Oh, Bu, Ibu grade 1, risiko kambuhnya rendah. Dia lebih ke situ kepentingan grade tadi. Ya, jadi kesesuaian dengan tipe, kemudian pertimbangan terapi sama untuk kepentingan kita edukasi. Itu kan nyelamatin kita juga tuh ada grade. Jadi kalau misalnya kamu kan kita bisa berkilas gitu ya. Bu, memang grade 3, Bu, ya kemungkinan kamunya memang tinggi, Bu, kan. Nah, jadi banyak sebetulnya jadi secara langsung sih tidak, secara tidak langsung iya sangat berpengaruh. Mungkin pertanyaannya kan penentuan tadi bulatnya, kan hypothetic index-nya, karena kan dia tetap TNM kan. Nah, cuma TNM di grade tubular, nuklear, sama biotik. Kalau TNM di stadium, ukuran tumor, status kemudian determining, status metastasis. Jadi penilaiannya sama-sama TNM sama stadium, tapi dia tidak berhubungan. Ya. Kan teman-teman nilai grade kan dari itu kan, nuklear sama biotik kan. Kalau kita klinisi, TNM juga stadium, tapi T-nya ukuran tumor, N-nya status kemudian determining, N-nya status metastasis jauhnya. Jadi penilaian grade sama stadium sama-sama TNM, cuma berbeda. Jadi tidak berhubungan. Bisa saja dia stadium 1 grade 3. Kalau dia triple negatif, stadium 1 tapi triple negatif, grade 3. Jadi nggak berhubungan grade dengan stadium. Walaupun sama-sama pemeriksaannya sama-sama TNM. Oke. Terima kasih atas pemahamannya. Yang ingin saya tanyakan itu untuk status HER2 kan sekarang sangat berkembang, Prof. Untuk status HER2 sejauh ini waktu kami mendeskripsi Prof, untuk status HER2 misalnya kami dapatkan HER2 equivoka yang harus dilanjutkan dengan phase selanjutnya, Prof. Nah, mungkin kami sebagai PPDS tidak tahu nih Prof, apakah memang dilanjutkan
PIS atau tidak. Nah, jadi nanti untuk terapi dari pasien itu sendiri, apakah status HER2 epivokalnya saja yang diterapi atau memang ada memang dilanjutkan? Sebenarnya kan harus dilanjutkan PIS kan dokter. Cuman apakah nanti untuk si pasien ini apakah terapi dengan HER2 epivokal itu saja atau bagaimana? Oke, untuk HER2 tidak ada terapi untuk status ekovokal. Jadi memang wajib dilanjutkan. Apakah dia nanti jadi HER2 positif 1 atau jadi HER2 positif 3. Jadi tidak ada terapi saat ini untuk HER2 positif 2 atau ekovokal. Jadi wajib dilanjutkan untuk penentuan terapi. Masalah nanti tidak ditanggung atau tidak kembali lagi, jangan sampai gara-gara udah nggak tanggung itu semuanya, jangan begitu. Jadi tetap kita harus sampaikan ke pasien bahwa ini memerlukan tindakan lanjutan. Kalau dia menjadi negatif, misalnya ER-nya negatif, HER2-nya positif 2, itu dilema tidak? Itu terapi yang mana? Nah, sering dilema di situ. Kalau ER-nya positif, kita nggak gitu dilema. Tapi dilema kan kalau ER-nya negatif. Nah, terus itu pakai yang mana nih? Nah, kita anggap dia triple negatif, obatnya beda. Kita anggap dia positif tidak, obatnya beda. Memang jadi wajib dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan dengan segala macam hambatan, ya terpaksa kita anggap dia triple negatif. Terpaksa jadi kita masukkan dia kemoterapi, tapi jangan imunoterapi masukkan. Karena dia belum tentu triple negatif, tapi terpaksa kita anggap dia triple negatif. Jadi kemonya kemo tipe triple negatif. Nah, kemo tipe triple negatif kan juga berbeda dengan kemo tipe luminal dan HER2 positif 3. Mau yang mana lagi kita kasih? Itu kan? Mungkin saya bilang tidak gampang terkait ini. Entah kenapa saya mau fokus di sini, terjebak di sini. Tapi sudah terjebak fokus di sini, ya tak mau ini. Kita melanjutnya kan CIS atau FIS itu tidak semua rumah sakit punya. Jadi kirim kemana itu? Ya, kalau rumah sakit itu kan beberapa yang mau, kita kekalkan di sini. Ada beberapa rumah sakit khusus yang sanggup, kita edukasi, memang dia mau dan sanggup tanpa membalikan rumah, ya. Jadi kita masih kalau yang belum ada fasilitas pemeriksaan CIS-nya kita masih kirim. Sejauh ini Medan masih kerjasamanya sama Kalgen. Nah, Kalgen ini sebetulnya enaknya bisa kita telepon itu aja sebetulnya enaknya. Jadi kita telepon, kok lama kali kita bisa telepon dia bisa intik tuh. Jadi belum keluar suratnya, keluar itu satu. Oke, kita jadi nggak lama kali ini. Suratnya 3 hari lagi tuh. Gitu. Nah, enaknya seperti itu karena bukan karena saya komisi enggak ya. Karena enaknya karena dulu teman saya SMA gitu salah satu ini, jadi enaknya itu seperti teleponan. Jadi dia bisa intikan hasilnya walaupun belum dikasih. Gitu. Ya, jadi wajib. Tapi kalau ILPA positif, oke, kita nggak dilema. Yang kita dilema ILPA negatif, HER2 itu. Wah, dilema sekali. Kita mau anggap triple negatif atau mau anggap HER2 positif 3. Beda semua nih. Jangankan bicara imunoterapi target terapinya, kemonya pun beda antara yang HER2 positif 3 dengan triple negatif. Ini ada regimennya. Kecuali luminal B, regimennya sama kalau mau itu. Tapi antara HER2 positif 3 dan triple negatif itu regimen kemo. Jadi wajib. Apalagi kalau saya ketemu ILPA negatif itu wajib. Nah, tapi kalau sampai pada akhirnya tidak terlaksana, ya kita anggap triple negatif. Karena beberapa literatur hampir 50% HER2 positif yang diperiksa itu negatif. Jadi saya ngambilnya di situ, menjelaskan ke pasiennya. Kenapa dokter menyimpulkan itu? Dan saya kasih tunjuk literaturnya bahwa hampir 50% yang diperiksa CIS tadi itu jadi tidak. Kalau itu nggak mau pakai data ini, ya diperiksa. Tapi kalau nggak sanggup diperiksa, ya harus pakai data ini. Jadi kita anggap dia tidak. Ya. Kalau begitu ada PI kausu, ada regresi kayak gitu.
kita lebih enak lagi lah. Berarti alumninya kita yang ngasih 2 minggu, seminggu buat gitu kan. Baik, ada lagi? Ya. Baik, dari moderator, izin Prof bertanya, saya Dubin seperti itu Prof. Selama Prof melakukan tindakan operasi untuk vital ini, pernah nggak melakukan metode pengambilan dengan sentinel node biopsi, dan bagaimana itu bedanya dengan lymphadenectomy level 1 dan 4? Oke, jadi jelek-jelek ini saya orang ketiga publish tentang sentinel Indonesia. Ya, jadi memang standarnya sekarang untuk KGB kita harus melakukan sentinel. Ya, tetapi kembali lagi kepada operator dan peralatan. Ada tidak dulunya nggak sembarangan ada. Saya pun sampai saat ini masih usaha sendiri, masih membeli sendiri. Ya, tidak rumah sakit susah sekali untuk mengadakan metode virus. Belum lagi yang saya minta metode dulu untuk IP yang disiapkan metode dulu untuk pistula kan jadi berapa gitu. Jadi sampai sekarang memang saya masih menyiapkan sendiri karena nggak mahal. Satu tiang itu cuma 70.000 gitu. Cuma kenapa rumah sakit tidak bisa akses untuk mendapatkan itu. Nah, jadi memang standar untuk penanganan aksida pada kanker payudara sekarang mandatory sentinel virus, terlebih pada early breast cancer. Jadi early breast cancer mandatory harus sentinel virus. Nah, kejadian di Bandung, PPDS-nya publish jurnal Scopus itu ditolak. Tahu gara-gara apa? Gara-gara dilakukan diseksi aksila semua pada early breast cancer ditolak. Jadi sekarang memang untuk early breast cancer sangat mandatori untuk melakukan sentinel virus. Nah, bedanya dengan lymphadenectomy, kalau lymphadenectomy kita nggak tahu ini aliran kan sentinel itu sebetulnya mencari aliran pertama dari payudara, pertama dari tumor atau kanker payudara. Nah, kita menganggap kalau aliran pertamanya tidak metastasis, kita anggap aliran di belakangnya belum metastasis. Kan simpelnya seperti itu aja. Kok usah dibilang beri sentinel, apa sentinel itu macam hebat kan? Gak ada yang hebat. Asal mau belajar bisa. Nah, jadi kan sebetulnya simpelnya gitu. Kita mencari aliran pertama dari penyebaran kanker payudara ke KGB. Nah, kalau kita anggap ini belum nyebar, di belakangnya belum nyebar, jadi kan nggak perlu dibersihin. Tujuannya apa? Komplikasi seksi aksila tidak terjadi. Yang bongkar nggak enak loh, bongkar toplas, dia megang bongkar tak masa jatuh sendiri, nggak enak di seksi aksila itu. Tapi memang beberapa kasus kita nggak bisa hindari harus di seksi aksila. Nah, kalau lymphadenectomy yang mana gede-gede diambil, kan belum tentu aliran pertama. Kan jadi bisa under treatment atau over treatment. Nah, sekarang berkembang lagi sentinel itu yang saya bilang tadi sama dokter, dua positif, tidak ada ekstra kapsuler, kita berani tidak disiksa. Walaupun positif di aliran pertamanya, asalkan dua dan tidak ekstra kapsuler. Nah, kembali lagi kan teman-teman patolog yang tidak bisa jawab ekstra kapsuler. Makanya kami boleh sombong, teman patolog boleh sombong, kami nggak boleh. Nah, begitu nggak ada laporan, kita nggak tahu nih mau dilanjut diseksi atau cukup sentinel. Nah, tapi kalau lebih dari 2 atau 1, tapi ada ekstra kapsuler, memang masih direkomendasikan diseksi. Tapi saya sekarang ada agak sedih juga, memang yang awal positif saya stop istilahnya karena kasihan dia pasiennya. Nah, karena saya punya senjata targeting terapi, ada sistem terapi, gitu ya. Jadi ada seperti sialnya yang saya disini biar supaya komplikasinya nggak gitu.
sakit kayak gitu. Kasihan kan belum lagi nanti dia indikasi radioterapi di sinar sama radioterapi teman-teman kita radioterapi, wah makin sengsara. Ya, jadi perbedaannya itu limfadenektomi mengangkat KGB yang gede-gede saja, yang belum tentu aliran pertama. Kalau sentinel walaupun tidak gede, tapi kita bisa memastikan itu aliran pertama, ya, dengan menginjeksikan methylene blue dari periareolanya. Ya, ditunggu 5 menit pemijatan, baru kita lakukan identifikasinya. Jadi bisa lukanya lebih minimal, nggak perlu seksi, lukanya lebih minimal, komplikasinya lebih. Ya. Nah, jadi sentinel biopsi pada breast cancer memang sudah menentu. Nah, sekarang perdebatannya kalau pasca neoadjuvan. Sekarang perdebatannya itu kalau pasca neoadjuvan gimana? Perlu sentinel atau enggak? Nah, itu yang berdebat. Sampai detik ini belum putus. Tetapi kalau untuk breast cancer sudah mandatory harus sentinel biopsi. Nah, kalau pasca neoadjuvan ya sekilas saja. Kalau saya masih menganut kalau awal KGB-nya negatif, saya lakukan. Kalau yang awal sebelum neoadjuvan KGB-nya positif, saya nggak berani, saya transisi. Nah, tapi dari Taiwan kemarin, kenapa kamu takut? Setelah saya diskusi, ternyata dia double tracer, dia tidak hanya methylene blue, tapi pakai ICG, pantes lah dia berani, gitu kan. Nah, makanya kita sekarang baca-baca diskusi sama orang luar itu hati-hati juga. Nah, kita di Bollywood, takut kan sih kamu? Ternyata kita selidiki dia pakai double tracer. Kita methylene blue aja kayak nyarinya, orang lagi ICG. Jadi dia pasien yang Jepang juga sentinel, tapi dengan syarat dua tracer tadi, pakai methylene blue digabung dengan ICG. Nah, itu perkembangannya. Jadi memang masih berdebat kalau pasien yang Jepang. Tapi kalau early, Anda tahu ya. Tapi jangan kemudian nanti yang lain nggak pakai, kamu kriminal salah nih, nggak gitu jangan. Jadi kalau tidak bisa dilakukan sentinel, memang masih diseksi aksi lah direkomendasikan. Jadi memang tidak diharapkan diseksi aksi. Ramadan ya, Ramadan dia aja Ramadan. Mau naik ya? Kalau nggak dia juga badannya kan, beda. Ya, Prof. Jadi terima kasih untuk ini presentasinya. Kami sangat terbantu untuk ini ya, banyak sekali manfaatnya. Jadi banyak tahu perkembangan baru. Mungkin saya jadi apa tuh namanya, jadi pertanyaan kami dari patologi, Dokter Prof. Dedi lebih prefer kalau untuk effect of terapi itu kita menilai respons ininya pakai residual cancer burden atau milan pain jadinya. Itu aja. Thank you. Ya, kita tidak seperti saya bilang tadi, mau RCB, LRP, mau WHO, kepentingan kita sama. Sebenarnya kesulitan di PA karena parameternya berbeda. Nah, kalau kita tidak memiliki arti yang berbeda antara hasil laporan RCB, LRP, atau WHO, kita yang punya arti cuma residual disease, PCR yang bagi dua, masih ada komponen DCIS-nya atau tidak. Nah, ini yang paling penting buat kita. Jadi kalau mau pakai RCB, ayo, mau pakai IMFPN, ayo, mau pakai WHO, ayo, yang nggak ayo, kalau nggak ada laporan itu. Jadi kalau dari kita tidak begitu bermakna, tipenya lebih ke kesulitan dari patolog, karena harus ada data yang sebelum, kalau ada ini kan. Nah, jadi itu lebih ke patolog. Kalau kita bilang aja, mau bilang oke, mau RCB oke, karena kita yang hanya lihat dia residual disease atau PCR. Nah, PCR-nya bagi dua, yang ada komponen DCIS atau yang free waiver. Itu aja yang paling penting buat kita. Kemudian ya itu tadi ya, jadi tadi menyebut tentang keterlibatan adakah DCIS atau tidak, ada yang ini ya, yang sudah pathological response tadi. Nah ini kita juga terkendala karena kalau misalnya jaringan cukup besar, tapi kan kita kan ini pemeriksaan kita cuma ini terbatas pakai 1 atau 2 slide gitu.
tidak semua ini bisa kita akomodir gitu. Jadi kesulitan kami di situ, mungkin di satu slide kita lihatnya tidak ada lagi atau mungkin ini, tapi kan tidak menutup kemungkinan false negatif gitu. Jadi mungkin ya solusinya gimana ya supaya ini ya dari iya jaringannya harusnya di Ya, yang takut lah. modalnya dia juga Menaikkan harga kalau udah seperti itu. jadi kesulitan kami ya di situ kalau Ke rumah sakit Rusum. ya mungkin itu tadi Prof kesulitan di kami Ya. keterbatasan di ini jumlah slide yang harus kami proses kembali gitu untuk lihat efeknya dan terima kasih Prof. Ya, memang itu tadi tidak ada hambatan di mana karena apa namanya insuran nasional kita yang masih belum mengcover secara masih banyak restriksi-restriksinya. Nah, kalau kita bicara itu memang ada terbatas, tapi secara ilmu sebetulnya onkologi juga harus membantu. Jadi kalau dia sudah neoadjuvan, harus dilakukan imaging lagi sebelum operasi. Karena tumornya di sini, begitu neoadjuvan, dia bisa pecah. Yang di sini bisa complete respon, yang di sini dia. Jadi kelemahan dari neoadjuvan itu bisa memecah tumor, membuat satelit-satelit. Jadi onkologinya kalau udah pasien-pasien neoadjuvan harus hati-hati, harus melakukan imaging terlebih dahulu. Kalau imaging dapat, tinggal kita kesahkan patolog dan kita tandai, misalnya di upper quadrant kita tandai, di upper quadrant tolong dibuat slide upper quadrant dengan tumor primer. Nah, kalau itu nggak dilakukan, ini sulit lah, gimana yang mau diambil pemeriksaan? Gitu. Jadi ujung-ujungnya dari tumor primer aja dibuat slide. Nah, memang jadi kita pakai kembali lagi belum ini juga maksud saya itu juga tadi masukan-masukan buat kami kira-kira yang mana yang terkait membutuhkan biar saya juga bisa menyampaikan ke teman-teman gitu. Karena memang itu setelah bidang politik punya kerjaan apalagi kasus-kasus yang itu sulit bahkan saya kalau ada kasus memang MRI saya nggak menanggung lagi USG gitu ya. Langsung MRI mau kalau kita cerita kasus yang bisa mampu yang insuran member atau yang mampu dan beberapa kita jadi mengingat aku di sini ada penyingatan aktif. Nah kembali lagi kita harus masuk USG makanya itu akan saya USG sebelum operasi saya akan tadi nanti kita kirim ke PNA. Jadi kalau rumah sakit USG makanya saya nggak begitu keren nanti saya paham apa yang dilakukan dan semua terbatas ya apa yang bisa dulu lah kalau rumah sakit USG kita memang apa yang bisa dulu tapi paling tidak kita mau dan tahu apa yang mau kita lakukan jangan gara-gara nggak ditanggung kita jadi gratis yang maksud saya pesannya gitu ya. Jadi nanti teman-teman di daerah pun gara-gara cuma 15.000 kami proyek gimana oleh gitu ya. Kalau dokter bilang itu bayarannya di dunia 15.000 di akhirat kan bayarannya lebih mahal ya kan. Jadi seperti kita mau kan berkomunikasi mana saling menutupi dan kalau bisa ya itu memang harus ikut kita di manajemen. Kalau enggak memang susah. Nanti kalau teman-teman daerah mau mau harus ikut di manajemen. Kalau enggak akan didengar kita masukkan di anilan. Jadi kalau kita ikut di manajemen pasti kita didengar. Siapkan ini pasti bisa. Nah ini pengalaman saya berbagi untuk teman-teman di daerah nanti terjadi di daerah. Jadi jangan mikirin poli, ya kan? Lab pulang. Poli lab pulang. Coba gabung dengan manajemen. Pasti soalnya ini. Sekedar salah. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Jadi ini kalau dibuka terus ini akan panjang. Jadi begini merasa. Dan ini sesi yang paling ramai bertanya ini memang. Sangat menarik. Memang bagi jarak kau. Ya. Jadi sekali lagi kami bersama Dr. Anatomi Kausu ucapkan terima kasih atas
kehadiran, kemudian berbagi ilmunya, sehingga ini mohon nanti kita juga kalau ada preparat payudara serius betul, termasuk nanti di luar kampus. Ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini menambah ilmu pengalaman kita dan sebagai tanda terima kasih nanti akan ada sedikit pemberian piagam untuk PDP. Jadi kami minta para departemen untuk memberikan penyelamatan. Waduh. Saya boleh menilai ya. Ya lah, jadi kita sama-sama. Nggak lima loh. Iya, Itu jadi lagi. Siapa satu dua tiga gitu satu dua tiga saya dapat jadi ada satu. Oke. makasih ya. Oh, ada satu. Ya, 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 ya. Sebentar sana, sebentar sana. Wajib lah. Itu kan bukan yang pertama. Yang kedua yang hobi. Korban foto nih. Ada nanti tanpa. Dua, tiga, lagi enter. Tiga ya. Satu, dua, tiga. Kalau kan sama Jakarta fotonya gini ya, tadi pada agak gini. Oh, saya. Saya nasi nggak baik. Banyak kan kak? Itu. Tutup ini.
Jangan yang semi kompleks.